saudara, apa kabarnya hari ini? Harapan saya semua kita baik-baik saja. Kita mau memuliakan Tuhan dari ibadah online kita pagi ini. Kita berikan hati kita yang terbaik. Mari kita nyatakan kemuliaan ya saudara, puji-pujian kita pagi ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi pujian ini saudara. Haleluya. Oh, sangat besar Engkau Tuhan, Gak ada yang menandingimu Yesus. Oh, besar dan ajaib Engkau Tuhan, nama-Mu yang besar kami tinggikan di antara bangsa-bangsa. Oh, besar nama-Mu Yesus. Haleluya. Pujian ini saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari kita puji Dia. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Mari kita katakan alam semesta. Alam semesta kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kaulah yang bertata dulu sekarang
Pakailah segala sesuatunya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bukan suatu kebiasaan kami datang pada hari Minggu Tuhan, tetapi biarlah hati kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mengingini Engkau Tuhan. Kami mau yang terbaik memberikan kepadamu Tuhan, yaitu penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita masih di rumah saudara, tapi kita bisa banyak masih melakukan aktivitas. Kita bersyukur buat senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mbak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami. Melewati hari-hari Tuhan di tengah keadaan seperti sekarang ini Tuhan. Kami bisa semakin merasakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya kebenaran-Mu boleh kami dapatkan Tuhan, dan kami boleh praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang berbicara, Engkau memberikan pengurapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema bucin. Masih tema yang sama saudara dengan minggu lalu. Bucin jilid 2 sekarang saudara. Bucin adalah kependekan dari budak cinta. Istilah itu banyak dipakai pada masa kini di antara anak-anak muda yang menggambarkan sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Seorang bucin saudara merasa hanya dirinya yang dapat membahagiakan kekasihnya. Hanya dirinya yang dapat menyenangkan kekasihnya. Seorang bucin saudara rela bertindak apa saja demi kekasihnya. Inginnya selalu ketemu, sampai rela mengesampingkan yang lain. Ya, dapat dikatakan istilah bucin itu adalah istilah yang menggambarkan kecintaan kepada kekasihnya dengan mendalam. Dengan sungguh-sungguh, walaupun seringkali kelihatannya tanpa nalar. Nah, saudara, bagaimana kalau istilah bucin ini kita pakai untuk menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan begitu baik sama kita, saudara. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, mengasihi isi dunia ini. Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menggantikan hukuman kita, saudara. Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia yang sudah menyatakan pengorbanannya buat hidup kita, supaya kita nggak dihukum, saudara. Dia menggantikan hukuman itu. Dan betapa besarnya kasih yang dia berikan kepada kita. Terlebih tiap-tiap hari dalam hidup kita yang kita rasakan. Kita bisa hidup, saudara, karena hanya karena kasih Tuhan. Kita menjadi berarti hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan ketika kita menyadari bahwa Dia begitu mengasihi kita? Di dalam Alkitab, seluruh tokoh-tokoh di dalam seluruh cerita-cerita di dalam Alkitab menggambarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Saudara ingat minggu lalu kita belajar tentang tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan komitmen yang luar biasa. Sekalipun mereka harus mati, mereka nggak akan pernah mau menyembah dewa yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berkomitmen, dan ternyata apa yang mereka lakukan bahkan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Lalu kita tahu cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Bahkan dia menyekanya dengan rambutnya
sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan. Ada banyak saudara, bagaimana rasul-rasul di dalam perjanjian baru yang menggambarkan kasihnya kepada Tuhan dengan memberitakan Injil kemanapun mereka ada. Memberitakan kebenaran itu supaya orang-orang di seluruh dunia ini juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sampai banyak yang jadi martir, saudara. Ada banyak orang-orang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang menyatakan kasih mereka kepada Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Nah, pada pagi hari ini, saudara, kita akan buka dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Orang yang mengasihi Tuhan dikatakan mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan, perintah Tuhan yang harus kita ulang-ulang, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita dimanapun kita, perintah Tuhan yang harus kita ajarkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu diajarkan kepada kita, saudara. Ada satu cerita di dalam 2 Samuel 6 yang menggambarkan kerinduan akan Tuhan sebagai tanda karena dia mengasihi Tuhan, saudara. 2 Samuel 6, mari kita baca, buka Alkitab ya saudara, kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 11. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, Daud adalah raja Israel. Pada waktu dia menjadi raja, dia menginginkan tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Tuhan pada waktu itu untuk juga ada di Yerusalem, di mana istananya didirikan. Dan Daud berusaha untuk membawa tabut itu dengan caranya, dengan pikirannya sendiri. Dia menganggap tabut Tuhan itu penting. Sebelumnya saudara, Raja Saul nggak menganggap tabut Tuhan itu penting. Ditinggalkan begitu saja di rumah Abinadab. Tapi ketika Daud menjadi raja, dia tahu bahwa tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Sebab itu dia mau bawa tabut itu ke Yerusalem. Tetapi pada langkah Daud membawa tabut itu ke Yerusalem, dia melakukan itu dengan pikirannya sendiri, saudara. Dia siapkan sampai 30.000 orang, dia siapkan kereta baru, dia siapkan penari-penari di depan untuk menari di depan tabut yang dibawa.
membuat satu parade seperti parade, saudara. Tetapi ternyata Tuhan gak berkenan akan hal itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut dan dia menjadi marah ketika Usa mati karena mencoba memegang apa yang sedang digagalkan Tuhan pada saat itu. Tabut Tuhan ditinggalkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom mendapat anugerah, saudara, yang dia gak sangka-sangka. Tabut Tuhan dia ditaruh di rumahnya, dan 3 bulan lamanya dia merasakan ada berkat Tuhan ketika kehadiran Tuhan ada di rumahnya. Anugerah yang dia dapatkan dari Obed-Edom. Lalu selama 3 bulan, saudara, Daud mendapatkan kabar bahwa Obed-Edom rumahnya diberkati Tuhan. Sepanjang 3 bulan itu, saudara, saya rasa Daud terus berpikir, dia terus mempelajari, dia terus belajar, dia terus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan, di mana dia gagal, kenapa dia gagal untuk membawa tabut itu ke rumahnya, ke Yerusalem. Ketika dia menemukan apa yang harus dia bawa, saudara, dia kembali melakukan satu misinya itu, saudara. Dia nggak akan pernah berhenti untuk mengejar ada hadirat Tuhan, untuk menginginkan kehadiran Tuhan itu ada di dekatnya, saudara. Sebab itu dia kembali membawa. Kembali dia membawa tabut itu, Tuhan itu dari Gad, dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Nah, saudara, kalau kita lihat dari 2 Samuel, kurang lengkap, saudara. Tapi kalau ada satu kisah lagi tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem di dalam Tawarik, saudara, itu lebih lengkap, saudara, di dalam Tawarik. 1 Tawarik 15. Nanti saudara bisa baca 1 Tawarik 15 ayat dalam satu pasal itu bagaimana begitu kuatnya usaha Daud untuk dia bawa kehadiran Tuhan, dia bawa tabut Tuhan itu ke tempatnya di Yerusalem. Dia tahu, saudara, apa yang salah. Dia tahu, dia menangkap apa yang salah ketika kali pertama dia bawa tabut itu dia mencoba membawa tabut itu ke Yerusalem. Kali yang kedua, Daud melakukannya seperti yang Tuhan mau, saudara. Dia lakukan itu dengan mempersiapkan orang-orang Lewi, saudara. Saya sudah baca, saudara, kalau saudara nanti baca, dia siapkan semua dari suku Lewi yang hanya dari suku Lewi yang dia bawa, yang dia persiapkan untuk membawa tabut itu. Ada 862 orang yang dia bawa, yang dia persiapkan untuk membawa tabut itu, saudara. 862 orang. Lalu tabut harus dibawa dengan gandar, bukan dengan kereta, tapi diusung dengan di pundak masing-masing para imam. 8 orang imam membawanya. Lalu dia juga menyiapkan penyanyi-penyanyi. Lalu para imam diharuskan untuk menguduskan diri sebelum membawa tabut itu. Dan dia dia bawa korban-korban yang harus dipersembahkan bagi Tuhan. Dan ternyata, saudara, Daud harus membawa itu seperti yang Tuhan kehendaki. Yang luar biasa, saudara, karena begitu Daud tahu betapa berharganya kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, dia rela menyerahkan semuanya yang harus dia bayarkan untuk itu. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 12 ayat 13 dikatakan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, jarak dari Gad ke Yerusalem itu, dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu adalah kira-kira, setelah saya coba-coba cari-cari, saudara, saya coba, itu kira-kira 25 km, saudara. 25 km itu kalau saya bayangkan tuh seperti dari Kelapa Gading ke Cibubur, ya, saudara. Itu kira-kira begitu, 25 km. Dan bayangkan, saudara, pada waktu itu, karena Daud menganggap begitu berharganya
kehadiran Tuhan yang dia inginkan untuk dia dapatkan itu, saudara, dia sampai rela bayar segitu mahal. Saudara, bayangan ada segitu besar parade yang membawa, dan seluruhnya dari suku Lewi yang dia persiapkan untuk membawa kehadiran Tuhan di dalam Yerusalem, ke Yerusalem di mana dia tinggal. Dikatakan setiap 6 langkah itu dia korbankan 1 ekor lembu. Saudara, berapa banyak yang Daud korbankan itu? Kalau kita hitung-hitung, saudara, kalau saya hitung-hitung itu ada 4.600 sekian untuk lembu dikorbankan sepanjang dia melangkah 6 langkah, dia korbankan satu anak lembu. Luar biasa, saudara. Kalau kita pikir Daud begitu merindu-rindukan, begitu rela membayar, seperti dia mau bilang, Tuhan, gak ada lagi kekuatan yang bisa aku berikan, gak ada lagi kekuatan yang aku mau tunjukkan. Semua kekuatanku kuserahkan kepada Tuhan. Cuma demi aku merindukan Engkau, Tuhan. Cuma demi aku merindukan Engkau hadir di rumahku. Engkau ada di tempatku. Engkau ada dalam seluruh hidupku. Kehadiran Tuhan begitu penting dalam hidupnya. Nah, saudara, ternyata hal itu berkenan sama Tuhan. Akhirnya tabut itu ada di Yerusalem. Dan yang luar biasa lagi, saudara, kalau saudara baca di dalam Tawarik, ketika tabut Tuhan, dia bangun kemah untuk Tuhan. Dia taruh tabut itu di tengah kemah, dan dia menyediakan, dia mengatur sepanjang 24 jam penyembah-penyembah Tuhan untuk ada di kemah itu. Sebab itu, saudara, kemah Daud itu sangat terkenal dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada masa sekarang bagaimana dengan hidup kita? Seringkali, saudara, hal-hal di dunia ini mungkin lebih menarik daripada kita menantikan kehadiran Tuhan. Seringkali mungkin kita lupa betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Padahal Daud menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan menganggap bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam hidup saya. Seperti tadi, saudara, menjadi bucin, saudara, bahwa yang diinginkan hanyalah ada hadirnya kekasih jiwa saya, kekasih saya. Nah, saudara, mari kita ambil satu komitmen lagi, saudara. Yang di tengah keadaan yang seperti sekarang, kita harus di rumah. Mungkin ada banyak waktu, kita bisa mengambil waktu untuk merindu-rindukan, mencari hadirat Tuhan. Bagaimana cara, saudara? Kalau pertama Daud gagal, kenapa, saudara? Karena dia menganggap itu cuma sebagai satu hal yang biasa, program. Seperti misalnya, saudara, kita mungkin nggak bisa menemukan itu karena kita mungkin saya disuruh berdoa 1 jam, disuruh dari gereja, kita jalankan itu, saudara. Tapi ketika kali kedua Daud membawa tabut Tuhan, dia bawa itu dengan kerinduan hatinya, keinginannya untuk benar-benar nggak mau gagal lagi nih, saya untuk ada Tuhan di tengah rumah saya, di dalam hidup saya. Sehingga, saudara, itu bukan menjadi sesuatu yang suruh dari luar, sesuatu yang diperintahkan dari luar, dari pemimpin atau dari siapapun yang kita mau lakukan, tapi sesuatu yang benar-benar keluar dari hati kita, bahwa saya mau ada Tuhan di tengah rumah saya, ada kerinduan, ada kehadiran Tuhan di tengah rumah saya. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita senantiasa, ketika kita terus menanti-nantikan kehadiran Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita dimanapun, saudara, pasti ada akibat dari kehidupan kita. Ada bagaimana kita menjadi berkat buat sekeliling kita, saudara. Bagaimana kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat orang-orang lain juga sekitar kita. Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita praktekkan bersama, saudara. Betapa kita membangun suatu kerinduan lagi kepada Tuhan. Bukan cuma ingin diberkati Tuhan, bukan cuma ingin ditolong Tuhan dalam setiap situasi kita, tapi kita juga lebih ingin lagi untuk punya waktu bersama-sama dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Menyediakan waktu, bahkan mungkin sekarang masih 1 jam kita disuruh, saudara, oleh pemimpin, 1 jam berdoa. Tapi mungkin kita nanti pengen lebih dari itu, ketika kita lebih lagi keinginan hati kita untuk ada Tuhan, ada menantikan senantiasa kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu pagi ini mengingatkan kami
untuk kami menanti-nantikan Engkau senantiasa dalam hidup kami, mengejar hadirat-Mu Tuhan, merindu-rindukan Tuhan Engkau, supaya kami tetap Tuhan boleh menemukan Engkau ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, kami merasakan hadirat-Mu senantiasa di dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biar kami boleh lakukan itu dalam hidup kami. Seperti kami menjadi orang yang benar-benar Tuhan haus akan Engkau. Seperti cinta kami kepadamu Tuhan untuk selalu menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Berikan kami hati yang terus haus akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.